Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tahu nggak sih kalau setiap hari Indonesia menghasilkan sekitar 200.000 ton sampah? Anak-anak, setelah menonton video beragam limbah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai proyek pengolahan limbah sekolah. Ibu sudah membagi kalian menjadi 7 kelompok ya? Silakan duduk sesuai kelompoknya. Kalian dapat berdiskusi kira-kira apa contoh limbah sekolah yang kalian temukan selama ini. Awalnya saya membagi kelompok murid dengan metode campuran. Saya gabung murid dengan tingkat kesiapan dan minat yang berbeda. Karena saya berharap murid dapat saling membantu dalam diskusi. Kira-kira limbah apa yang kalian temukan di sekolah? Mungkin sampah plastik, Bu. Baik, selain sampah plastik ada apa lagi? Apa ya, Bu? Hanya terpikirkan itu saja. Ternyata murid yang memiliki minat belajar tinggi dan sudah menguasai pengetahuan prasyarat merasa tidak memiliki teman diskusi yang satu pemahaman. Kerap kali ide mereka tidak mendapatkan masukan, dan sebaliknya murid yang belum menguasai kemampuan prasyarat cenderung akan diam dan enggan mengemukakan pendapat. Pembagian kelompok sesuai dengan kesiapan belajar campuran merupakan tantangan di konteks pembelajaran saya. Akhirnya, saya ubah strategi pembelajaran dengan cara pengelompokan yang lebih dinamis. Tujuannya untuk lebih menyesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan yang relevan bagi murid. Pertama-tama, saya melakukan asesmen awal dan menemukan karakter dan tahap perkembangan murid yang berbeda. Ada yang mempunyai tahap perkembangan belajar yang lebih cepat, mereka juga memiliki minat belajar tinggi dan gemar mencari informasi dari berbagai sumber referensi. Namun, ada juga sebagian murid yang mempunyai tahap perkembangan belajar yang lebih lambat, sehingga mereka perlu kita dorong untuk dapat lebih mudah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Setelah kalian melakukan riset dan menentukan limbah sekolah, silahkan menentukan proyek pengolahan yang dapat kalian lakukan untuk mengolah atau mengurangi limbah tersebut. Kalian dapat diskusi secara kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 murid dan diperbolehkan memilih anggota kelompok masing-masing. Ketika saya ubah strategi pembelajaran dengan mengajak murid membentuk kelompok secara mandiri, mereka cenderung berkelompok berdasarkan keakraban dan juga tingkat pemahaman yang sama. Walaupun ada yang tingkat pemahamannya berbeda, tapi karena mereka cenderung sudah akrab, jadi lebih nyaman untuk bertanya dan saling bantu. Hasilnya, murid lebih antusias dalam mengikuti diskusi kelompok. Oke, sudah siap untuk berkelompok? Silakan bentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Oke. Saya baru merasa klik gitu. Strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan murid terasa lebih hidup. Untuk menguatkan praktik ini, saya menyesuaikan cara pendampingan kepada masing-masing kelompoknya. Murid dengan tingkat pemahaman lebih cepat, saya tantang mereka untuk berdiskusi mandiri dalam menentukan apa yang ingin ia selidiki. Teman-teman, apa ada ide bagaimana cara mengurangi sampah plastik di sekolah kita? Sebenarnya selain sampah plastik, di lingkungan sekolah kita juga masih banyak sampah organik. Contohnya seperti sisa nasi bekal makan siang, sisa masakan di kantin, dan dedaunan kering. Iya benar,
Tapi sayangnya masih bercampur dengan sampah plastik. Bagaimana kalau kita pisah antara sampah plastik dengan sampah organik? Setuju, lalu kita bisa olah sampah organik menjadi kompos. Kepada murid yang tingkat pemahamannya lebih lambat, saya dampingi dan berikan pertanyaan pemantik untuk membantu mereka memahami lebih dalam konsep yang sedang dipelajari. Saya yang memimpin jalannya diskusi. Apa sampah yang paling sering kalian temukan di sekolah? Kita melihat banyak sampah plastik di sekolah, Bu. Lalu apa yang bisa kalian lakukan dengan limbah tersebut? Sepertinya kami terpikir untuk membuat pot gantung. Kenapa pot gantung? Kayaknya bagus, Bu. Saya pernah melihat pot dari plastik. Daripada botol plastik terbuang, kita bisa pakai untuk pot dan juga bisa mulai menanam untuk penghijauan sekolah. Sip, oke. Halo, gimana diskusinya? Oke, terima kasih ya udah diskusi hari ini. Bu Ari lanjut ke yang lain, oke? Silakan Bu Ari lanjut lagi. Sip, oke. Anak-anak, jadi setiap kelompok sudah menentukan cara mengolah limbah plastik? Baik, coba Ibu mau tanya bagaimana perasaannya hari ini. Kalau kalian senang, bisa tunjukkan senyum terbaiknya. Dan kalau kalian sedih atau bosan, silakan tundukkan kepalanya. Penyusunan strategi belajar sesuai dengan tahap perkembangan murid membuat murid menjadi lebih antusias. Partisipasi murid dan output pembelajaran juga meningkat. Manfaat bagi saya rasanya jadi lebih kenal dengan kemampuan dan kepribadian murid. Saya juga semakin mahir dalam membuat perencanaan pembelajaran terdiferensiasi dan manajemen kelas, terutama dalam pengelolaan kelompok belajar secara dinamis sesuai kebutuhan. Saya senang sekali.